Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvus Weda ingin mempresentasikan estimasi parameter. Yang pertama, estimasi parameter. Umumnya kita ingin mengetahui sifat suatu populasi berdasarkan pengujian terhadap sebagian kecil sampel dari populasi tersebut. Suatu populasi dikarakterisasi oleh ukuran-ukuran yang disebut parameter, sedangkan sampel dikarakterisasi oleh ukuran yang disebut statistika. Dengan statistika, kita berusaha menyimpulkan populasi. Untuk itu, sifat-sifat populasi dipelajari berdasarkan hasil analisis data dari sampling atau sensus. Salah satu cara pengambilan kesimpulan tentang parameter dan estimasi adalah penaksiran harga parameter. Tujuan utama untuk mengambil sampel dari suatu populasi untuk mendapatkan informasi mengenai parameter populasi. Karena parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistika inferensial dipelajari bagaimana cara mengetahui parameter tersebut. Selanjutnya ada populasi dan karakteristiknya ingin diketahui. Pertama itu ada populasi, karakteristik, parameter. Yang pertama adalah rata-rata, simpangan baku, dan proporsi. Yang kedua itu ada sampel, karakteristik, statistik. Yang pertama ada rata-rata, yang kedua ada standar deviasi, yang ketiga ada proporsi persentase. Pengambilan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara menaksir harga parameter yang diharapkan berlaku untuk populasi tersebut. Selanjutnya ada estimasi statistik suatu populasi. Untuk melakukan estimasi statistik suatu populasi, dibutuhkan varian dari data dari populasi maupun dari sampel, ukuran sampel yang baik, dan interval kepercayaan. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan tingkat atau derajat kepercayaan. Yang ketiga ada derajat kepercayaan. Bergantung pada persoalan yang dihadapi dan seberapa besar si peneliti ingin yakin, derajat kepercayaan yang biasa digunakan adalah 0,95 atau 0,99. Selanjutnya ada macam estimasi. Yang pertama ada estimasi titik, diberikan dalam bentuk suatu nilai. Misalnya, konsentrasi polutan rata-rata adalah 7,8 gram per liter. Yang kedua ada estimasi interval, diberikan dalam bentuk suatu rentang antara dua batas nilai. Misalnya, konsentrasi polutan rata-rata sekitar 6,7 hingga 8,9 gram per liter. Ciri estimasi yang baik, yang pertama ada tidak bias. Dikatakan tidak bias jika harga statistik sama dengan harga parameter. Yang kedua ada efisien, yaitu distribusi estimator harga statistik memiliki standar deviasi yang kecil. Yang ketiga ada konsisten. Secara matematis, harga statistik yang konsisten harus dapat memberi suatu estimasi titik yang sempurna terhadap harga parameter. Selanjutnya ada besar galat. Besar galat akan bergantung pada yang pertama ukuran sampel yang digunakan, yang kedua tingkat keyakinan, yang ketiga distribusi probabilitas untuk statistik yang digunakan, sehingga interval kepercayaan untuk estimasi. Dan itulah materi yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.